Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Merayakan Paskah tahun ini, kita mengucap syukur atas jiwa-jiwa yang telah dimeterai menjadi warga kerajaan Allah. 10 jiwa telah menerima pelayanan baptisan selam. Mari terus bertumbuh dan berakar dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Dan MK atau Mezbah Keluarga adalah wadah yang tepat untuk pertumbuhan kerohanian kita. Bersyukur dengan perkembangan COVID-19 yang sudah melandai dan pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah di tempat ibadat. Maka gereja pun juga telah membuka ibadah onsite untuk Malang City Blessing hari Rabu pukul 19 untuk Kota Malang. Doa malam hari Kamis pukul 19 untuk Kota Surabaya. Kemudian ibadah doa puasa hari Sabtu pukul 10. Para wanita jangan sampai tertinggal untuk hadir dalam ibadah onsite WBI Kolaborasi Malang dan Surabaya di hari Jumat 22 April 2022 pukul 16.30 di NICC. Firman Tuhan oleh Ibu Diakones Yohana Sunardi. Ikuti aneka lomba yang menarik dan jangan lupa dress code-nya kebaya atau pakaian daerah. Ibadah Raya Anak Onsite Minggu 24 April 2022 pukul 10 di NICC. Jangan lupa mendaftarkan diri melalui link yang tersedia. Ibadah minggu depan kembali seperti semula. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi, hendaklah kita tidak jemu-jemu melakukan kebaikan kepada sesama. Ucapan terima kasih kepada para donatur yang sudah menabur, Ibu Hendrawati, Ibu Handayani, Ibu Beni, Ibu NN, dan Bapak Dendi Pristiwanto. Taburan Bapak Ibu sudah menjadi berkat baik bagi jemaat diakonia juga pekerja gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita bisa kembali menabur dalam lumbung 1000. Persembahan ini untuk membantu guru-guru di masa pandemi. Ya, shalom, shalom, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh syukur, kita sekalian yang memandang karya salib, yang dikatakan oleh dunia sebagai kebodohan untuk mereka yang akan binasa. Namun bagi saudara dan saya, memandang karya salib adalah kekuatan Allah. Yesus Kristus tidak berhenti dengan karya salibnya untuk mengorbankan dirinya. Dia mati dan dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah hari kemenangan, hari kelepasan bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Inilah saatnya menjalankan kehidupan yang baru untuk 2022 ini. Kita dedikasikan kehidupan kita hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat Paskah 2022. Haleluya. Amin. Nah, itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Selalu sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa mengucap syukur. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Kami menyapa Ibu Bapak Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online melalui YouTube channel Diaspora dan radio streaming Sejahtera FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk kita semuanya. Dan Ibu Bapak sedikit Tuhan, pastikan kita tetap sehat, semangat, dan sukacita. Puji Tuhan, mari sama-sama. Saya mengundang bangkit berdiri, baik kita yang ada di dalam gedung Pondok Daud maupun yang ada di rumah masing-masing, untuk mengikuti ibadah, untuk membaca firman Tuhan. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami untuk memimpin rangkaian ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya firman yang diberitakan akan menguatkan pada saat kami lemah. Firman-Mu akan menyembuhkan kami ketika kami sakit. Firman-Mu adalah jawaban yang pasti dalam hidup kami. Ketika kami mengalami persoalan, firman Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan hamba-Mu yang Engkau persiapkan pengurapan yang sama kami boleh terima bersama seluruh umat dan jemaat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah serta diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin, amin, amin.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Sambil perlahan saya undang jemaat bangkit berdiri bersama. Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang menyembah Engkau di tahta-Mu yang maha kudus. Bapa, dengan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, menjadikan kami Tuhan terlepas dari belenggu dosa-dosa kami Bapa. Sungguh nama-Mu yang indah, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa di dalam kebangkitannya Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kami Tuhan, pribadi demi pribadi. Jamah kami Bapa, hati kami satu persatu saat ini Bapa. Kami yang masih terikat di dalam dosa kami. Saat kami ini Tuhan, kami masih terikat dengan permasalahan-permasalahan kami. Dengan kuasa kebangkitan-Mu saat ini Tuhan, kami dengan iman, kami patahkan, kami hancurkan, kami lepaskan segala kuasa-kuasa yang membelenggu kehidupan kami Bapa. Kiara marasandara korehina masikil. Oh Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan, jadikan kebangkitan-Mu Tuhan, jadikan hidup kami manusia baru, yang hidup kami selalu di jalan yang baru. Kami punya cara yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan, berikan kami hidup yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mohon aliran kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan membangkitkan kami. Kuasa-Mu membangkitkan hidup kami. Urapan kuasa-Mu membangkitkan hidup kami. Urapan kuasa-Mu Tuhan membangkitkan keluarga kami. Urapan kuasa-Mu membangkitkan gereja kami. Urapan kuasa-Mu membangkitkan seluruh lingkungan kami di mana kami berada. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan melingkupi kota kami. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan melingkupi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami hidup Tuhan. Bangkitan-Mu Tuhan memberikan kuasa. Ada kuasa di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Forever
What a powerful name it is, the name of Jesus. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Mari rayakan Yesus Raja yang telah menang. Maut sudah dikalahkan, kutuk sudah dipatahkan. Haleluya. Bersama-sama katakan, salam kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, haleluya. Katakan, serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Mari serahkan musuh, katakan, serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semuanya Allah bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita katakan, serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu ya Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua Tuhan, Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat yang percaya, katakan, Allah bangkit, bersiap, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh kita yang dibebaskan, katakan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Yang percaya katakan, iblis dikalahkan, rasanya dihancurkan. Amin. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Katakan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi. Amin. Dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita. Pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang
katakan oleh iblis, kau sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, yes, sakit penyakit sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Hari umat Tuhan, katakan oleh domba. Lebih lagi bagi Tuhan, katakan oleh kesaksian kita. Dengan iman, katakan iblis dikalahkan, kuasanya amin. Darah anak Yesus, sekali lagi oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk pesan-pesan Paskah pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu yang berbahagia merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Maut sudah Engkau kalahkan, kutuk sudah Engkau patahkan. Terima kasih Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku wariskan, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi orang itu berbakti, pasrah sempurna, nikmat. Umat Tuhan sama-sama yuk. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat perlu, kasih dan rahmat besertamu. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. sekali lagi katakan aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh. hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong Amin, amin, yes.
Sambil bangkit berdiri bersama-sama, katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku Bernyanyi bahagia memuji Yesus. Sekali lagi aku bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia memuji Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah, punya Raja seperti Engkau. Aku bernyanyi Bahagia memuji Yesus selamanya. boleh umat Tuhan katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus Mari sekali lagi kita penuhi ruangan ini dengan penyembahan dan ucapan syukur kita pada Tuhan. kami sembah Engkau. Haleluya, Mari haleluya. sembah Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak menerima segala pujian. Agungkan namanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kesetiaan-Mu, buat segala perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib atas setiap kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kehidupan kami menjadi tidak berarti tanpa Engkau. Engkaulah yang membuat setiap kami berarti. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Engkau sudah membawa kami kepada keselamatan. Engkau sudah memberikan janji-Mu yang telah Engkau genapi di dalam kehidupan kami, supaya kami yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan, yang membuat kami hidup kekal, yang membuat kami menikmati kasih Tuhan. Bapa, biarlah pagi hari ini
Kami memastikan setiap keberadaan kami ada di dalam kuasa kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang kami percaya menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami saat ini Tuhan. Biarlah roh yang haus, roh yang lapar melingkupi setiap kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengubahkan kami, menguatkan kami, menghidupkan kami, menumbuhkan setiap kami. Di dalam nama yang agung, nama yang ajaib, nama yang kami sembah, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur untuk apa yang Tuhan telah perbuat, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dunia ini. Kematian Kristus tidak akan menjadi berarti tanpa kebangkitannya. Untuk setiap kita sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena Yesus menyatakan kuasanya, karena Yesus menyatakan kasih-Nya, dan melalui kasih dan pengorbanannya setiap kehidupan saudara dan saya diselamatkan. Amin. Kita memperoleh anugerah yang luar biasa. Mari kita sama-sama membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita membaca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat pertama. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Bapa yang demikian katanya belas daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pagi hari ini adalah kenaikan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Saudara, kita tahu sejarah di Alkitab menceritakan bagaimana murid-murid berkumpul di dalam hari Pentakosta di mana Roh Kudus melawat mereka. Dan disitulah terjadi kegerakan yang luar biasa untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan atas jemaat-jemaatnya atau atas orang-orang percaya. Dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan melihat ada 4 kebenaran. Yang pertama adalah berpegang pada janji Allah. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong umat Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya dengan memberikan janji kepada setiap umatnya, kepada setiap orang percaya. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita meskipun kita tidak melihat, tetapi percayalah kita disertai oleh Tuhan. Amin. Tuhan ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara sedang alami di dalam penderitaan, apapun yang saudara sedang jalani, mungkin ada di dalam tantangan, mungkin ada di dalam pergumulan, mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Sama halnya dengan murid-murid ketika Tuhan Yesus mati, mereka kehilangan harapan. Mereka lupa bahwa Tuhan telah memberikan apa yang menjadi janjinya kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu Tuhan
mau supaya murid-muridnya berpegang kepada janji Allah. Janji Allah lah yang membuat kita kuat untuk menjalani kehidupan. Janji Allah lah yang membuat kita memiliki pengharapan yang luar biasa ketika kita sedang dalam pergumulan. Ketika kita sedang dalam tantangan, saudara nggak bisa memiliki kekuatan tanpa mata hati saudara, tanpa kehidupan saudara, tanpa fokus kepada janji Tuhan. Amin saudara. Kita harus melihat kembali, apakah kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan dunia ini, kita masih tetap melihat kepada janji Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mau untuk murid-muridnya tetap melihat kepada janji Tuhan. Karena ketika Tuhan berjanji dan pada saat murid-muridnya, orang-orang percaya berpegang kepada janji Tuhan, di situ Tuhan sedang membuktikan bahwa Dia Allah yang tetap menyertai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi janji Tuhan menjadi sauh yang kuat. Menjadi kekuatan yang utuh dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita hidup tidak bisa lepas daripada apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus benar-benar menaruhkan harapan kita kepada janji Tuhan. Dan kalau Allah yang berjanji, Dia juga Allah yang setia menggenapi janjinya. Saya pernah mengalami suatu ketika di tengah-tengah kesulitan saudara. Dan itu gak bisa dihitung dengan logika manapun ketika saya benar-benar mengalami suatu kesulitan di mana saya harus benar-benar survive pada saat itu dalam pelayanan. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa berharap kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan meskipun apa yang kau lihat secara mata jasmani itu sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada solusi. Sepertinya pintu-pintu buntu, pintu-pintu tertutup. Tetapi sinar Tuhan, kemuliaan Tuhan menerobos hati saya untuk melihat kembali kepada janji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab hidup orang percaya bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Dan orang-orang yang mempercayai janji Tuhan tidak pernah akan dikecewakan Tuhan. Disitulah Tuhan hadir melalui janjinya. Dan janjinya selalu digenapi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah yang kedua saudara, bukan hanya Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita gerejanya. Bahwa kebangkitan Kristus untuk membawa kita lebih lagi mempercayai janji Tuhan. Untuk melihat bagaimana janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya digenapi. Janji-janji Tuhan untuk membawa setiap kehidupan orang percaya mengalami kemenangan. Supaya orang percaya tahu bahwa kemenangan diperoleh bukan karena kuat dan gagahnya kita. Tetapi karena kita menaruhkan dan percaya fokus kehidupan kita kepada janji Tuhan. Dan yang kedua berbicara tentang waktu Allah. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktunya. Itu sebabnya ketika murid-muridnya bertanya, murid-muridnya menangkap sesuatu yang jasmani. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus bisa memerdekakan mereka dari penjajahan orang Romawi. Tetapi Tuhan mau supaya mereka menangkap bukan secara fisik, tetapi merdeka secara rohani, saudara. Dan mungkin ini doa yang paling lama dijawab oleh Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu mengalami penjajahan, saudara. Oleh orang-orang Romawi, oleh pemerintahan Romawi. Dan Israel itu baru merdeka setelah 12 Mei 1948. Pada saat itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mungkin sekitar beberapa ribuan tahun yang lalu. Tetapi kita melihat akhirnya bangsa Israel bisa merdeka pada tanggal 12 Mei 1948, tidak lagi dijajah. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan juga digenapi, saudara. Tetapi sekali lagi bukan secara fisik, tetapi secara roh, bagaimana kehidupan umat Tuhan harus dimerdekakan. Dan itu penting untuk kita berdiri di atas iman percaya kita. Karena melalui iman percaya kita yang berharap, yang kita taruhkan kepada janji Allah,
itu akan melihat bagaimana kita bisa bekerja di dalam kairosnya Tuhan. Berbicara tentang waktu, kita harus menaruhkan iman kita di situ. Karena bukan lagi berbicara tentang waktunya manusia, tetapi lebih kepada waktunya Allah. Dan kalau kita berurusan dengan waktunya Allah, itu tidak akan pernah bisa dimengerti dengan logika manusia. Tapi yang jelas ketika Allah memberikan janjinya, dia bergerak di dalam kairosnya. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlalu cepat. Pertolongannya, perbuatannya yang ajaib, janji-janjinya yang digenapi selalu tepat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kita harus menangkap hal-hal yang dari roh, bukan dengan jasmania. Bukan dengan pikiran atau kekuatan kita sebagai manusia. Tapi kita menangkap sesuatu yang dari roh, dengan roh Tuhan juga yang tinggal di dalam kehidupan kita. Yang memberikan kita pewahyuan, yang memberikan kita pengertian untuk mengerti hidup di dalam kairosnya Tuhan. Dan saudara, saya percaya terkadang ketika kita hidup di dalam menantikan janji Tuhan itu tidak mudah, saudara. Ada pergumulan yang selalu kita hadapi. Bahkan ketika saudara sudah berdoa, sudah tekun beribadah, tapi nampaknya janji Tuhan tidak terjadi. Saudara, kalau saudara dan saya pernah mengalami hal itu, atau mungkin saudara sedang ada di dalam fase itu, tetap percaya kepada janji Tuhan, amin. Tetap menantikan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa waktunya Tuhan itu selalu tepat untuk menolong setiap kehidupan kita. Sama halnya ketika murid-murid mereka bercakap-cakap, mereka kehilangan harapan, mereka putus asa karena guru yang mereka teladani yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka berbicara satu dengan yang lain, mungkin pada saat itu iman mereka lemah. Dan mereka berada di dalam penjajahan Romawi, bagaimana ada banyak penindasan yang terjadi. Dan Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa melalui kebangkitannya. Dia bangkit dari kematiannya. Itu sebabnya dia menampakkan diri selama 40 hari. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia Allah yang hadir, bahwa dia Allah yang berkuasa, bahwa dia Allah yang menggenapi janjinya, bahwa dia Allah yang memberikan kemenangan pada setiap umatnya, pada setiap orang-orang percaya kepada dia. Amin, saudara. Tapi kita harus mengerti bahwa waktu Tuhan dan waktu kita berbeda, saudara. Kita hidup di dalam kronos. Itu sebabnya kata kronologi diambil dari kata kronos, waktunya manusia. Kita tidak bisa mengulangi waktu kita. Kita hanya bisa mengingatnya. Tetapi ketika saudara berada di dalam janji Tuhan, ketika saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan mempengaruhi kehidupan saudara, maka kronos saudara akan masuk di dalam kairosnya Tuhan. Sehingga hal-hal yang tidak mungkin kita lihat terjadi, dibuat Tuhan menjadi mungkin. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kairosnya melalui kronosnya manusia, saudara. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup di dalam membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Itu yang membuat saudara mengerti waktu Tuhan. Karena Tuhan selalu bergaul karib dengan orang-orang yang mengasihinya. Dan Tuhan memberitahukan apa yang menjadi rencana dan janjinya. Ketika kita ada di dalam kairosnya Tuhan, maka segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Segala sesuatu yang menyakitkan Tuhan ubah menjadi suatu sukacita dalam kehidupan kita. Iman kita semakin ditambahkan, iman kita semakin bertumbuh ketika kita ada di dalam kairosnya Tuhan. Mengerti waktu Tuhan itu penting, dan untuk mengerti waktu Tuhan kita hanya hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara.
Yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang kita perlu ketahui, yang perlu kita belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga dan Roh Kudus tercurah. Yang ketiga poinnya adalah kuasa Tuhan memberikan kemampuan lebih besar daripada persoalan. Kebangkitan Kristus dan turunnya Roh Kudus menyatakan kepada setiap kita orang percaya bahwa Tuhan memberikan kuasanya atas setiap kita. Amin. Gunung-gunung persoalan apapun di dalam kehidupan kita, kita tahu kalau Yesus yang kita sembah mampu bangkit dari kematian. Dia juga akan memberikan kekuatan, kemampuan dengan kuasanya untuk kita boleh menjadi orang-orang yang menang. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Artinya apa, saudara? Menangnya bukan hanya satu kali, menangnya berkali-kali, saudara. Itu lebih daripada pemenang, saudara. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Yesus diberikan juga atas setiap kita orang percaya. Kehadiran penyertaan Yesus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kemanapun saudara berjalan, dimanapun saudara berada, apapun kesulitan saudara, apapun tantangan saudara, kuasa kebangkitan Yesus bekerja di dalam kehidupan saudara. Yang memberikan saudara jaminan, yang memberikan saudara kemampuan, yang memberikan saudara pengharapan untuk saudara keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita melihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, maka murid-murid menjadi orang-orang yang radikal di dalam menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka pergi menyebar, mereka pergi untuk memberitakan kabar baik, dan kuasa Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda yang ajaib. Itu sebabnya saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen karena ada kuasa Tuhan yang melawat setiap murid-murid pada saat mereka berkumpul di hari Pentakosta sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan semangat hal yang sama juga perlu kita teladani, saudara, dari rasul-rasul. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus tidak akan pernah berarti dalam setiap kehidupan kita kalau kita orang-orang percaya tidak mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sia-sia kalau saudara dan saya hanya puas dengan keselamatan tapi tidak pergi untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Sekali lagi saudara dan saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengalami kasih Tuhan yang hebat. Itu semua karena apa, saudara? Karena kuasa Tuhan yang bekerja diresponi oleh murid-murid, oleh rasul-rasul. Mereka pergi. Mereka tidak membiarkan rasa nyaman untuk menikmati berkat Tuhan. Rasa nyaman untuk tetap beribadah. Tapi mereka meresponi dengan kebenaran bahwa ketika keselamatan itu diberikan, keselamatan itu harus diberitakan. Amin, saudara. Dan percayalah ketika saudara pergi menjadi saksi Kristus, ketika saudara meresponi bahwa kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan bagi semua orang, berbicara tentang kasih Tuhan yang besar yang harus dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Disitulah saudara akan melihat kuasanya bekerja atas setiap kehidupan saudara. Saudara hanya perlu melangkah. Saudara hanya perlu meresponi. Saudara hanya perlu keberanian, selebihnya kuasa dan kemampuan daripada Allah menyertai hidup saudara. Tapi kuasa kebangkitan Kristus tidak akan pernah terlihat di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pergi. Kalau kita hanya nyaman menjadi orang percaya biasa. Saudara, kita perlu mengalami kuasa Tuhan. Apa yang dialami oleh rasul-rasul perlu juga dialami oleh gerejanya. Amin, saudara. Amin. Berapa banyak
saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Bisa angkat tangan? Haleluya. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, pergi, beritakanlah Injil, bawalah kabar baik, nyatakan kasih Allah. Saudara akan melihat kemampuan ilahi menyertai saudara. Karena Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai orang yang bekerja di satu perusahaan, atau saudara sebagai seorang full time, belajarlah untuk meresponi berita tentang Injil itu harus disampaikan, harus dibagikan. Dengan cara apapun, di dalam posisi situasi apapun, kebenaran Injil dan kasih Tuhan harus dinyatakan. Nah, selanjutnya saudara, yang terakhir, poin yang keempat adalah ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka pergi menjadi saksi Tuhan. Inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus yang digenapi. Kalau kita berdoa, Tuhan yang menjawab. Tapi kalau Tuhan berdoa, siapa yang menjawab, saudara? Kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana doa Bapa kami bisa terjadi di bumi ini? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Siapa yang mau menyatakan kehendak Allah di bumi ini kalau bukan gerejanya? Siapa yang akan menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini kalau bukan saudara dan saya yang pergi menyatakan kasih Allah? Amin. Menjadi saksi sekali lagi penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara, klimaks dari Injil, kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, klimaksnya harus membawa kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Orang-orang membutuhkan keselamatan, karena tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua orang butuh Yesus, semua orang butuh kebenaran firman Tuhan, dan itu diperlukan jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang mau meresponi untuk pergi menjadi saksi. Amin, saudara. Jangan berdiam, jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi jadilah jemaat gereja Tuhan yang aktif, yang meresponi kasih Tuhan di dalam kehidupannya untuk pergi, menyatakan, menceritakan, membagikan kasih Tuhan buat orang-orang yang terhilang. Saudara, saya akan mengundang istri saya untuk maju ke depan. Ada hal yang saya rasa menguatkan kehidupan kami sebagai misionaris, kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, tapi juga bukan hanya kehidupan orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi hambanya, tapi ini urusan hidup orang percaya, saudara. Dia akan membagikan pengalaman yang luar biasa ketika dia masih sangat muda dan Tuhan memakai hal-hal yang indah, yang luar biasa pada saat dia masih berumur 20-an. Saya persilakan untuk istri saya bisa membagikan pengalamannya. Terima kasih, selamat pagi semua. Saya diingatkan dan lagi cerita sama Novi di mobil waktu mau ke sini tadi pagi tentang pengalaman saya waktu umur 21-22 segitu. Saya dipanggil sama Tuhan untuk pergi melayani di Cina. Nah, waktu itu Cina benar-benar masih untuk orang Kristen tidak terbuka dan tidak bebas. Jadi ada satu pelayanan yang dari Hong Kong akan membawa Alkitab secara diam-diam dibawa masuk ke dalam Cina dan dibawa ke gereja-gereja yang di bawah tanah, gereja rahasia. So tadi saya lagi cerita ke Novi bahwa perjuangannya lumayan berat. Waktu itu kami bolak-balik dari Hong Kong ke Cina berkali-kali untuk membawa sebanyak mungkin Alkitab yang kita bisa bawa. Di stok di Cina, dan kalau sudah cukup banyak, kami satu tim lagi membawa seberat mungkin yang kita bisa bawa
ke pedalaman. Jadi mungkin tim sekitar 4 orang, kami masing-masing bawa sekitar 80 atau 100 kilo, naik kereta sampai 5 hari di kereta ke tempat yang sangat terpencil. Dan di situ kita mau ketemu sama orang percaya dan membagi Alkitab. Itu sangat berisiko bagi orang Cina untuk ketemu sama orang bule. Kami seorang bule aman. Pemerintah Cina tidak berani lakukan apa-apa sama kami, tapi untuk masyarakat mereka itu sangat berisiko. Waktu itu di dalam perjalanan saya sedikit ngomel-ngomel, berat, panas, gerah, 5 hari di kereta, tidak bisa ganti baju, tidak bisa mandi, benar-benar sedikit menderita. Aku ngomel. Akhirnya kita sampai di tempat dan rencananya ketemu orang percaya di dalam stasiun kereta yang sangat besar. Dipikirkan di dalam keramaian kita bisa diam-diam tukar tas penuh Alkitab dengan tas yang sudah kosong. Ternyata kita jadi pusat perhatian. Semua mata lihat di bule-bule. Ada 4 bule semua lihat ke kita. Kita sudah bingung gimana ya, kita nggak bisa tukar secara diam-diam kalau semua lagi liatin. Kami sudah sempat mau batalkan, pikir ini operasi akan gagal, tidak mungkin kita bisa. Sedangkan kita lagi berdoa, lagi bertanya Tuhan bagaimana ini. Tiba-tiba saya lihat seorang cewek masih muda, mukanya benar-benar bersinar, itu benar-benar kayak kemuliaan Tuhan ada di muka dia. Saya langsung itu orang Kristen. Tuhan langsung tunjukin dia. Dan pas aku lihat dia datang ke saya. Dia peluk, cium, walaupun tidak kenal dan itu sangat berisiko. Dia bilang terima kasih, sheshe. Terima kasih untuk semua yang kalian lakukan. Dan dia kasih saya nota kecil. Dalamnya bilang, terima kasih di dalam nama dia. Kami sangat butuh roti, itu firman Tuhan quote-nya. Kita sangat butuh roti dan tolong bawa lagi. Terima kasih untuk usahamu. Wah, saya langsung minta maaf sama Tuhan karena aku sangat komplain waktu itu. Anak itu, gadis itu sangat rela berkorban, rela ambil risiko jiwanya untuk terima firman Tuhan. Nah, di situ akhirnya kita berhasil bisa tukar Alkitab, kasih ke mereka. Dan mereka benar-benar bersyukur. Dan kami pulang dengan sukacita dan rasa itu benar-benar Tuhan pakai kami orang yang masih muda yang nggak tahu apa-apa, tapi dia pakai kami untuk membagikan firman kepada orang yang belum dapat. Terima kasih. Ya, ada banyak hal yang dia tidak cerita, tapi saya sangat impress sekali. Karena 5 hari di kereta yang sangat jorok dan toilet yang sangat-sangat kotor dan harus 5 hari saudara. Saya pernah tahun 98 naik kereta dari Malang ke Jakarta 20 jam. Saya benar-benar mau nangis saudara. Karena gak nyampe-nyampe. Setiap ada stasiun kecil dia berhenti. Dan di situ bukan hanya manusia yang naik tapi ayam, kambing juga ikut naik. Saudara mungkin pernah ya mengalami hal itu. Dan saya nggak bisa bayangkan dia 5 hari saudara, dan dia juga pernah ditangkap di Cina saudara. Saudara, itu menjadi satu hal yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kebangkitan Kristus tidak akan menjadi berarti dalam setiap kehidupan kita kalau kita tidak pergi menjadi saksi buat kerajaan Allah. Jangan hanya puas menjadi jemaat dengan beribadah di gedung yang luar biasa ini. Tapi saudara harus punya kerinduan. Ada saudara-saudara, kerabat saudara, tetangga saudara, bahkan teman-teman atau orang-orang yang saudara jumpai yang membutuhkan kasih Tuhan. Untuk itulah Yesus mati dan bangkit supaya orang-orang yang terhilang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kematian dan kebangkitan-Mu. Kami menerima kasih-Mu Tuhan.
Kami bersyukur karena Allah yang memberikan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya, supaya kami berpegang kepada janji Tuhan. Kami bersyukur karena waktu Tuhan bukanlah waktu kami, tetapi kami percaya waktu Tuhan membawa setiap kami mengerti rencana-Mu, mengerti untuk hidup di dalam tujuan-Mu. Dan kami bersyukur karena kuasa Tuhan memberikan kami kemampuan yang besar untuk mengalahkan gunung-gunung persoalan. Dan kami bersyukur karena melalui kasih Tuhan kami diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan kerajaan-Mu, yang menyatakan kemuliaan-Mu, yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau menumbuhkan setiap umat-Mu di tempat ini, untuk mereka disadarkan kembali sebagai gereja yang berfungsi, gereja yang misioner, gereja yang visioner, gereja yang menyatakan kuasa Tuhan, menjadi gereja yang berdampak dan berpengaruh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang menumbuhkan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan untuk kita menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita diingatkan betapa besar, betapa mulia Allah kita. Yang dia adalah rela mati. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah di Kalvari. Darah Yesuslah yang menyucikan hati saudara dan saya. Sehingga kita dilayakkan untuk kita datang menghadap tata kasih karunia Allah. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Itulah kuasa kebangkitan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang ibadah secara online. Mari persiapkan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 dan 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari persiapkan kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Memang ini adalah roti biasa. Namun sungguh kita diingatkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia yang rela mati untuk menebus saudara dan saya yang seharusnya kita binasa. Tapi dia yang menggantikan kita. Dia berikan nyawanya untuk kita semua. Kita bersyukur. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ora masyikinara. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan syukur pada Dia. Oleh karena Dia yang begitu baik, yang sangat baik. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang jahat. Kita adalah orang-orang jauh dari Tuhan. Bahkan kita adalah orang yang suka memberontak pada Tuhan. Namun begitu besar kasih setianya buat saudara dan saya. Dia datang ke dunia menjadi seorang manusia dan mengambil rupa seorang hamba dan memberikan hidupnya untuk keselamatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, oleh karena pengorbananmu kami ada sebagaimana kami ada. Syukur Engkau yang telah menanggung setiap tindakan kami, segala kelemahan kami, bahkan segala sakit penyakit kami. Engkau telah menanggung di atas kayu salib. Engkau yang mati bagi kami, dan Engkau yang hidup untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, setiap kami yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang. Sekali lagi umat Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu
menjadi yang baru. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Terima Kau ingatkan bagi kami akan kebangkitan Kristus Yesus. Engkau yang telah mati, Engkau dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kami semua telah memperingatinya. Dan kami telah menerima apa yang Tuhan janjikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Supaya firman yang kami dengarkan, tidak kami simpan, dan kami melakukan di dalam setiap kami. Supaya sungguh firman Allah yang hidup itu menghidupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar, kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkati pada waktu engkau keluar. Diberkatilah ibadah dan pelayananmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkati pekerjaan bisnismu. Apapun engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati, dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Amin, haleluya. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati, tetap sehat, semangat dan suka.